Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mecha Mulia Danitama, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang model pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan pengelolaan keberagaman dalam proses pembelajaran. Keberagaman tersebut meliputi suku, agama, ras, budaya, bahasa, gender, serta latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Dalam konteks Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan multikultural menjadi sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan demokratis. Model pendidikan multikultural berkembang dari pemikiran para ahli seperti James A. Banks yang menjelaskan bahwa pendidikan harus memberi ruang bagi berbagai perspektif budaya agar peserta didik tidak hanya memahami kebudayaannya sendiri, tetapi juga menghargai budaya orang lain. Ada beberapa model pendidikan multikultural yang sering digunakan, yaitu yang pertama, model kontributif. Model kontributif yaitu model yang merupakan tahap paling dasar dalam pendidikan multikultural. Pada model ini, unsur-unsur budaya dari kelompok tertentu dimasukkan ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur utama kurikulum tersebut. Berikut beberapa model pendidikan multikultural yang sering digunakan. Yang pertama, model kontributif. Model ini merupakan tahap paling dasar dalam pendidikan multikultural. Pada model ini, unsur-unsur budaya dari kelompok tertentu dimasukkan ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur utama kurikulum tersebut. Contohnya yaitu mengenalkan pakaian adat, rumah adat, dan tarian daerah. Memperingati hari besar keagamaan tertentu di sekolah. Membahas tokoh nasional dari berbagai daerah. Model ini membantu peserta didik mengenal keberagaman tetapi masih bersifat permukaan karena belum menyentuh perubahan cara pandang atau struktur berpikir. Yang kedua, ada model adiktif, yaitu model adiktif dilakukan dengan menambahkan materi, konsep, atau tema multikultural ke dalam kurikulum yang sudah ada, tanpa mengubah kerangka dasarnya. Contohnya yaitu menambahkan bab khusus tentang masyarakat adat dalam pembelajaran sosiologi, mengkaji kontribusi berbagai etnis dalam sejarah Indonesia, dan juga membahas isu keberagaman dalam mata pelajaran PPKN. Model ini sudah lebih mendalam dibandingkan model kontributif, tetapi struktur kurikulum masih tetap digunakan, perspektif dominan. Yang ketiga yaitu model transformasi. Model ini mengubah struktur kurikulum secara menyeluruh agar peserta didik dapat melihat suatu konsep atau peristiwa dari berbagai perspektif budaya. Contohnya yaitu mengkaji sejarah Indonesia tidak hanya dari sudut pandang pemerintah tetapi juga dari sudut pandang kelompok masyarakat. Dan membahas konflik sosial dengan melihat faktor budaya, ekonomi, dan politik dari berbagai pihak. Diskusi kelas yang memberi ruang pada pengalaman dan latar belakang siswa yang berbeda. Pada model ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan memahami bahwa kebenaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, ada model aksi sosial, yaitu model ini merupakan pengembangan dari model transformasi. Peserta didik tidak hanya memahami keberagaman dan masalah sosial, tetapi juga didorong untuk mengambil tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya yaitu mengadakan kampanye anti-bully dan anti-diskriminasi di sekolah, dan membuat proyek sosial tentang toleransi antarumat beragama. Mengadakan diskusi dan aksi peduli terhadap kelompok minoritas. Dan model ini bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki kepedulian sosial, sikap adil, serta mampu berperan aktif dalam masyarakat. Karakteristik model pendidikan multikultural. Beberapa karakteristik utama pendidikan multikultural antara lain, yang pertama, mengakui dan menghargai perbedaan sebagai suatu kekayaan. Yang kedua, menanamkan nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis dalam pembelajaran. Yang keempat, menghindari diskriminatif dan stereotip. Yang kelima, mengintegrasikan berbagai perspektif budaya dalam materi pembelajaran. Tujuan pendidikan multikultural yaitu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap keberagaman dan juga mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi, mencegah konflik sosial akibat perbedaan, membentuk karakter yang inklusif dan humanis, dan mewujudkan keadilan sosial dalam lingkungan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.